Baru-baru ini ada pernyataan yang cukup menarik dari Chairman CTFC, Selig, di acara Future of Finance yang diadakan oleh Milken Institute. Example of this, we've had perpetual futures contracts in crypto assets for a very long time, really since the early days of the markets. But they've developed offshore. They've been on exchanges in Asia and Europe, in the Bahamas and elsewhere. And we've got to bring that back to the United States. We need to have that liquidity here in the US, and we need the right investor protections to ensure that these firms don't blow up and affect our shores. So we're working towards getting perpetual futures, true perpetual futures, not long-dated contracts here in the U.S. within the next month or so. So Dalam pidatonya, dia itu nyampein sesuatu yang cukup mengejutkan. Amerika sekarang sedang bekerja untuk membawa perpetual futures market kembali ke Amerika. Bahkan targetnya bisa hadir dalam waktu sekitar 1 bulan ke depan. Kalau kalian udah lama di kripto, kalian pasti tahu ini perubahan yang cukup besar. Karena selama bertahun-tahun, perpetual futures justru berkembang di luar Amerika. Yang menarik, pernyataan ini juga disambut oleh sebuah organisasi baru bernama Hyperliquid Policy Center. Pertama, kita harus tarik mundur sedikit ke belakang. Perpetual futures adalah salah satu produk yang paling populer di crypto trading. Produk ini pertama kali dipopulerkan oleh BitMEX sekitar 2016. Perbedaannya dengan futures biasa adalah perpetual futures tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Trader bisa buka posisi long atau short dengan leverage tanpa batas waktu. Karena fleksibilitas ini, market perpetual akhirnya menjadi market terbesar di crypto derivatives. Volume tradingnya bahkan jauh lebih besar daripada spot market. Masalahnya adalah Amerika Serikat tidak pernah benar-benar nyaman dengan adanya futures ini. Regulator di Amerika menganggap perpetual futures sangat mirip dengan futures kontrak tradisional yang secara hukum harus berada di bawah pengawasan regulator. Akibatnya banyak exchange besar yang tidak bisa nawarin produk perpetual futures kepada user di Amerika. Contohnya Binance memindahkan operasinya keluar Amerika dan BitMEX juga beroperasi di offshore. Banyak liquidity akhirnya berkembang di luar US, bahkan Selig sendiri mengakui hal ini dalam pidatonya. Dia mengatakan bahwa kebijakan pemerintahan sebelumnya justru mendorong liquidity keluar dari Amerika. Sekarang sikapnya mulai berubah dan pemerintah Amerika mulai sadar sesuatu. Kalau mereka ngelarang produk ini di dalam negeri, marketnya tidak hilang. Marketnya hanya pindah ke luar negeri. Dan itu berarti Amerika kehilangan liquidity, inovasi, dan pengaruh terhadap market kripto global. Karena itu sekarang mereka mulai berpikir dengan cara yang berbeda. Alih-alih ngelarang perpetual futures, mereka ingin membawanya kembali ke Amerika dengan regulasi yang lebih jelas. Dan ini perubahan yang cukup besar. Tapi sekarang kita bahas dulu deh, siapa sih sebenarnya CTFC? Jadi CTFC itu adalah singkatan dari Commodity Futures Trading Commission. Ini adalah regulator di Amerika yang bertugas mengawasi market derivatif. Contohnya futures, option, dan berbagai kontrak derivatif lainnya. Kalau SEC biasanya ngatur security seperti saham, maka CTFC lebih fokus pada komoditi derivatif. Contoh komoditi yang mereka awasi yaitu oil, gold, wheat, dan sekarang termasuk beberapa kripto seperti Bitcoin dan Ethereum. Karena derivatif market sangat besar, CTFC sendiri memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas market. Masalahnya adalah regulasi yang ada sekarang dibuat jauh sebelum kripto dan DeFi berkembang. Banyak aturan lama yang sebenarnya tidak cocok untuk sistem blockchain. Misalnya, apakah software wallet bisa dianggap sebagai broker? Apakah front-end DeFi bisa dianggap sebagai exchange? Atau apakah smart contract bisa dianggap sebagai financial intermediary? Itulah sebabnya Selig bilang mereka mau memodernisasi regulasi yang ada. Tujuannya ya supaya aturan tersebut tetap relevan dengan teknologi baru seperti blockchain. Sekarang kita masuk ke bagian yang cukup menarik nih. Hyperliquid Policy Center, kita singkat aja HPC. HPC adalah sebuah organisasi yang dibentuk untuk membantu diskusi kebijakan mengenai kripto derivatif dan DeFi. Jadi si HPC ini akan fokus pada riset regulasi,
edukasi pembuat kebijakan, dan diskusi antara industri kripto dan regulator. Kenapa ini penting? Karena selama ini banyak regulator sebenarnya tidak terlalu memahami bagaimana DeFi itu bekerja. Mereka sering menganggap DeFi sama seperti centralized exchange. Padahal strukturnya ini sangat berbeda. Di DeFi atau decentralized finance, smart contract menjalankan sistem liquidity berasal dari pengguna dan tidak ada perusahaan yang memegang custody aset. Hyperliquid sebagai salah satu decentralized derivative exchange terbesar tentu punya kepentingan dalam diskusi ini. Karena masa depan perpetual trading di Amerika bisa sangat mempengaruhi seluruh industri. Hyperliquid Policy Center mencoba jadi jembatan antara builder DeFi, trader, dan regulator. Sekarang pertanyaannya, apa dampaknya jika organisasi seperti HPC berhasil mempengaruhi arah regulasi? Ada beberapa kemungkinan besar. Pertama, regulator mulai memahami bahwa on-chain derivatives tidak sama dengan centralized exchange. Jika ini terjadi, kemungkinan akan ada regulasi khusus untuk DeFi, bukan sekedar memaksa DeFi ngikutin aturan yang lama. Kedua, perpetual futures bisa menjadi produk legal di Amerika. Kalau ini terjadi, market derivatif kripto bisa berkembang jauh lebih cepat karena institutional liquidity dari Amerika sangat besar. Ketiga, DeFi protokol seperti Hyperliquid bisa memiliki posisi lebih kuat karena mereka sudah ada di garis depan dalam diskusi kebijakan. Ini sangat berbeda dengan masa lalu. Dulu, kripto sering bersikap seperti outsider terhadap regulator. Sekarang mulai muncul pendekatan baru, yaitu berdialog langsung dengan pembuat kebijakan, dan Hyperliquid Policy Center adalah salah satu contoh dari pendekatan tersebut. Kalau kita lihat dari perkembangan ini, ada perubahan besar dalam cara Amerika memandang kripto derivatif. Dulu, perpetual futures dianggap terlalu beresiko dan dibiarkan berkembang di luar negeri. Sekarang pemerintah mulai menyadari bahwa market ini terlalu besar untuk diabaikan. Mereka ingin membawa liquidity kembali ke Amerika dengan regulasi yang lebih modern. Dan di tengah perubahan ini, organisasi seperti Hyperliquid Policy Center mencoba memainkan peran penting sebagai penghubung antara DeFi dan regulator. Pertanyaannya adalah, apakah regulasi baru ini akan membantu DeFi berkembang atau justru membatasi inovasi yang sudah ada? Yang jelas, satu hal, crypto derivatives market sedang memasuki babak baru dan Hyperliquid berada tepat di tengah perubahan tersebut. Kalau kalian suka video kayak gini, bisa komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.